Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Ya, apa agama masyarakat Arab sebelum Islam datang? Kira-kira apa? Kita baca dulu ya. Nah, perhatikan. Apa nama bangunan yang ada pada gambar tersebut? Apa namanya? Ka'bah. Ya. Apa benda yang memenuhi bangunan tersebut? Apa yang ada di sekelilingnya Ka'bah ini? Patung-patung berhala. Ya. Nah, tahukah kamu bagaimana keadaan Mekah dan Jazirah Arab sebelum agama Islam datang? Benarkah apa yang mereka lakukan? Marilah kita ikuti pelajaran tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Pra itu artinya sebelum ya, sebelum agama Islam datang. Yang pertama, agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam. Dalam sejarah lampau, masyarakat Arab sudah mengenal nama Allah sebagai sesuatu yang layak disembah dan zat yang maha terpuji. Ajaran ini adalah agama tauhid atau agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar dan putranya yaitu Nabi Ismail membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara seperti Ka'bah, ada makom Ibrahim, ya makom Ibrahim itu nanti kalau di Ka'bah ya itu ada tempat yang namanya makom Ibrahim, bukan makam, bukan kuburan ya. Makom itu artinya tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Kemudian ada yang namanya Hijir Ismail dan peristiwa kurban. Nah, ini adalah peninggalan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang sampai sekarang masih ada, ya masih ada di Ka'bah. Ka'bah masih ada sampai sekarang. Makom Ibrahim masih ada. Hijir Ismail masih ada dan kurban. Kurban ini adalah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim zaman dulu dan sampai sekarang masih dilaksanakan. Bahkan proses perjalanan kehidupan keluarga ini diakui oleh umat Islam dalam salah satu rukun haji. Nah, ya, jadi zaman dahulu jauh sebelum agama Islam datang, itu orang-orang Arab itu sebenarnya sudah beragama tauhid, ya, sudah mengesahkan Allah. Dari mana asalnya? Dari ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, ya, jadi sebelum mereka ini menyembah berhala, mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang menyembah Allah. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, karena Nabi Ibrahim sudah meninggal, Nabi Ismail sudah meninggal, dan terputus ya, lama sekali nggak ada Nabi lagi. Nah, ini orang-orang Arab ini kemudian melenceng agamanya. Mereka kemudian akhirnya menyembah berhala. Nah, dulu pernah Ustazah ceritakan, masih ingat nggak? Awal mulanya mereka menyembah berhala. Ya, jadi ada orang soleh di antara mereka ini yang meninggal. Nah, kemudian orang soleh ini dibuatkan patungnya. Ya, orang-orang membuat patung dengan nama orang-orang soleh tadi itu. Ada Lata, Uzza, ya. Nah, itu adalah nama-nama orang soleh sebenarnya. Kemudian dibuatkan patung untuk apa? Untuk mengenang orang-orang soleh tadi itu. Ya, kalau sekarang mungkin ada patung Presiden Soekarno, ada patungnya Presiden Jokowi. Nah, sama seperti itu ya, mereka membuat patung untuk mengenang. Nah, lama-kelamaan akhirnya patung itu disembah. Jadilah patung tadi itu dianggap sebagai Tuhan mereka. Itu awal mulanya mereka menyembah berhala. Itu ya. Nah,
Berawal dari seorang yang bernama Amru bin Luhai, seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke daerah Balqa di negeri Syam atau Syria. Dia melihat penduduk kota, ya, dia melihat penduduk kota Syam tadi itu melakukan ibadah dengan cara menyembah berhala atau menyembah patung. Nah, kemudian dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktekkannya di Mekah. Maka terciptalah penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Hanif yang telah lama dibawa oleh Nabi Ibrahim. Ya, itu tadi. Itu juga termasuk salah satu yang menjadikan orang Mekah kemudian menyembah berhala. Ya. Nah, zaman sebelum agama Islam datang, ya, bangsa Arab itu disebut dengan zaman jahiliyah. Ya, jahiliyah itu artinya zaman kebodohan atau zaman kegelapan. Kenapa kok disebut kebodohan? Ya karena mereka menyembah patung. Ya, jadinya mereka disebut dengan orang bodoh. Ya, patung nggak bisa apa-apa kok disembah gitu ya. Itu apa? Berarti orang bodoh. Makanya zaman jahiliyah disebut dengan zaman jahiliyah karena berarti zaman kebodohan atau kegelapan. Maksudnya, manusia pada zaman itu tidak menggunakan akal pikirannya untuk mengikuti ajaran yang benar. Mereka hanya mengikuti nafsu dan kesenangannya. Nah, adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut adalah yang pertama, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepala kabilah nenek moyang mereka. Nah, tadi itu ya, ada orang soleh yang berjasa, ya, nenek moyangnya dulu yang berjasa, kemudian dibuat patungnya, ya. Awalnya mereka hanya menghormati, ya, kemudian berakhir pada apa? Terlalu mengagung-agungkan, ya, terlalu memuja sama patung tadi itu. Akhirnya malah disembah. Kemudian yang kedua, karena rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana, mendorong mereka untuk mencari kekuatan lain di luar Allah. Ya, jadi kalau ada gunung meletus, ada gempa bumi, ada tsunami, itu dikiranya alam itu lebih kuat, ya, laut itu lebih kuat karena bisa membuat gelombang yang sangat tinggi, tsunami. Nah, akhirnya mereka takut kepada laut, ya. Akhirnya mereka membuat persembahan untuk laut. Nah, ini di Indonesia masih banyak yang seperti ini, ya. Orang-orang mengadakan persembahan untuk laut, ya. Ada kepala sapi yang disembelih, kemudian kepalanya dibuang ke laut. Tujuannya untuk apa katanya? Supaya lautnya nggak marah. Nah, ini berarti mereka ini menyekutukan Allah, menganggap bahwa laut itu punya kekuatan, ya, dan harus ditakuti. Kemudian ada lagi, misalnya ada pohon besar, pohon yang sangat besar, umurnya sudah ratusan tahun misalnya. Kemudian mereka membuat sesaji, ditaruh di bawah pohon itu. Biar apa? Biar penunggu pohon itu nggak marah. Nah, ini juga termasuk perbuatan yang syirik, ya. Karena apa? Karena percaya pada kekuatan pohon. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, kemudian ada kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Nah, ini adalah faktor-faktor atau penyebab yang membuat orang-orang Arab tadi itu kemudian menyimpang dari ajaran Islam. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan dulu membacanya. Kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama, mereka menyembah berhala. Patung berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal ini menjadi pimpinan berhala yang lainnya, seperti Lata, Uzza, dan Manat. Hubal yaitu berhala yang terbuat dari batu akik berwarna merah dan berbentuk manusia. Hubal, dewa mereka yang terbesar, diletakkan di Ka'bah. Kemudian Lata
Berhala yang paling tua ditempatkan di Taif. Uzza ditempatkan di Wadi Nahlah, Hijaz, dan Manat ditempatkan di Yasrib, Madinah. Jadi patung-patung ini ditempatkan di beberapa wilayah yang berbeda. Ya, yang paling besar ketua kelompoknya ini namanya Hubal. Ketua berhala ini namanya Hubal. Diletakkan di Ka'bah. Nah, yang orang tadi Amru bin Luhai tadi ya mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala. Sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga mencapai 360 berhala jumlahnya yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Nah, kemudian ya berhala-berhala tadi itu diletakkan mengelilingi Ka'bah ya. Mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Mekah dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Ketika melaksanakan haji, bangsa Arab melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala-berhala itu adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah itu mereka kembali ke daerahnya dan meniru cara ibadah masyarakat Mekah. Mulailah kepercayaan baru menyebar di Jazirah Arab. Nah, jadi awal mulanya hanya orang Mekah saja yang menyembah berhala tadi itu. Nah, kemudian ketika orang-orang melaksanakan haji, jadi haji itu sudah ada sebelum agama Islam datang, ya, karena haji itu merupakan ajaran siapa? Nabi Ibrahim. Jadi haji itu sudah ada jauh sebelum sebelum Nabi Muhammad diutus, ya. Ritual haji itu sudah ada karena mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Nah, orang-orang Arab di sekitar Mekah itu ketika mereka melaksanakan haji, mereka melihat ada berhala-berhala tadi itu. Ada patung-patung tadi itu ya di sekitar Ka'bah. Kemudian mereka bertanya, kenapa kok orang-orang Mekah menyembah berhala? Kemudian dijawab apa? Dijawab bahwa berhala-berhala tadi itu adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, katanya. Nah, kemudian orang-orang yang berhaji tadi mereka pulang ke daerahnya masing-masing dan meniru cara beribadah orang-orang Mekah. Kemudian kepercayaan tadi itu, menyembah patung tadi itu akhirnya menyebar ke Jazirah Arab. Nah, padahal patung-patung tersebut itu kalau ditendang atau dipukul, mereka tidak bisa membela diri. Karena apa? Karena patung-patung itu ya benda mati, ya sama seperti batu, sama seperti tembok, ya sama seperti kayu, meja, kursi. Kalau ditendang ya nggak bisa melawan, ya kan? Karena mereka adalah benda mati, gitu ya. Kemudian yang kedua, mereka menyembah bintang. Ada masyarakat Arab jahiliyah yang percaya bahwa benda-benda di angkasa seperti matahari, bulan, dan bintang mereka ini mempunyai kekuatan. Oleh karena itu, mereka menyembah benda-benda tadi. Nah, mereka menengadahkan tangan ke langit seraya memohon agar diberi rezeki dan keselamatan. Jadi selain menyembah patung, mereka juga ada yang menyembah benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Kemudian yang ketiga, mereka ada juga yang menyembah malaikat. Ya. Nah, kenapa malaikat disembah? Karena mereka ini percaya bahwa malaikat itu adalah anak-anak Tuhan. Sehingga mereka menyembah seperti menyembah Tuhan. Ya, padahal ya, malaikat itu adalah utusan Allah. Ya, kita sebagai orang Islam kita percaya, kita beriman bahwa malaikat itu ada dan malaikat itu adalah utusan Allah, tetapi tidak untuk disembah. Kita hanya meyakini saja bahwa malaikat itu ada dan malaikat itu adalah utusan Allah.
Ya, ada malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, malaikat Jibril namanya. Ada malaikat yang ditugaskan untuk apa? Mengatur rezeki. Namanya malaikat siapa? Mikail. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Namanya malaikat Israel. Ada malaikat yang ditugaskan untuk nanti meniup sangkakala ketika hari kiamat sudah datang. Namanya malaikat Israfil. Nah, malaikat itu punya tugas sendiri-sendiri. Kita wajib beriman, kita wajib percaya, tetapi tidak untuk disembah. Nah, berbeda dengan orang-orang zaman jahiliyah dulu, mereka menyembah malaikat ya, karena dianggap sebagai anak-anak Tuhan. Ya, itu ya. Malaikat itu hanyalah salah satu ciptaan Allah. Malaikat melaksanakan pekerjaan ya, melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Allah. Oleh sebab itu, malaikat bukanlah Tuhan yang harus disembah dan bukan juga anak-anak Tuhan. Kemudian yang keempat, mereka juga menyembah jin, roh, dan hantu. Nah, mereka menyembah obake. Pemujaan terhadap jin, roh, dan hantu yaitu dengan cara mengorbankan hewan ternak. Ya, hewan itu dipersembahkan untuk jin, roh, dan hantu agar mereka bisa menyelamatkan diri mereka dari bencana dan tidak mengganggu. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad dari Ibnu Abbas yang berbunyi, patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh merupakan patung-patung yang disembah pula di kalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun Wud adalah berhala yang disembahkan oleh suku Kaib di Daumatul Jandal. Suwa adalah sesembahan Huzail. Yagus sesembahan suku Murad, kemudian berpindah ke Bani Ghatifdi yang terletak di lereng Bukit Saba. Adapun Ya'uq adalah sesembahan suku Hamdan, Nasr sesembahan suku Himyar, dan keluarga Zikila. Pada nama-nama itu adalah nama-nama orang soleh di zaman Nabi Nuh. Ya, tadi ya yang Ustazah bilang tadi ya. Berhala-berhala itu sebenarnya adalah patung dari orang-orang soleh. Nama-nama orang soleh dari zaman Nabi Nuh. Kemudian setelah mereka wafat, setan membisikkan kepada anak cucunya tadi untuk dibuat patung. Ya, ayolah buatlah patungnya, ya, biar kalian tetap mengingat jasa orang-orang soleh tadi itu. Ya, kemudian setelah dibuatkan patungnya, ya, patung-patung tadi itu disembah. Nah, dari situlah kemudian penyembahan terhadap berhala-berhala dan roh leluhur dimulai. Jadi asalnya hanya untuk menghormati saja, untuk mengenang orang-orang soleh tadi, tapi lama-kelamaan anak cucunya kemudian menyembah patung-patung tadi itu dan dijadikan sebagai Tuhan. Gitu ya. Baik. Cukup dulu untuk hari ini ya. Insya Allah nanti hari Senin kita lanjutkan lagi ya.